Shalom adik-adik, semangat, sukacita. Waktunya kita untuk beribadah. Dalam ibadah kita kepada Yesus, siapkan sikap kita yang terbaik. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil ngobrol ya. Dan yang terakhir, siapkan uang persembahan. Selamat beribadah adik-adik. Saya mengajak teman-teman berdoa untuk sekolah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas permintaanmu. Hari lepas lagi Tuhan, tolong beri kami semangat dalam diri kami, supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, agar kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Usirlah COVID-19 yang ada di negeri kami ini. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu. Bukan rencana kami yang terjadi, tetapi rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menjamah bangsa ini, kami berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dari virus apapun, sehingga kami bisa beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Lindungi keluarga kami, lindungi papa, mama, kakak, adik, dan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, hai. Apa kabar kalian? Luar biasa. Yes, Kak Suci percaya kalian semua sehat dan sukacita dan siap beribadah. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengasihi sesama. Lihat kakak dan adik di rumah, papa dan mama, pandang dengan cinta ya. Mari kita nyanyikan pujian itu. Haleluya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh amin. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari pandang, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yes, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, oleh karena itu kita bisa mengasihi Tuhan kembali. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan loh adik-adik. Biar gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus tidak pernah beranjak dari kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian.
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yes, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nyanyikan dengan iman. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yes, luar biasa Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, mengasihi kami selamanya. Haleluya. Adik-adik, Kak Suci percaya kalian sudah mengenal Tuhan. Di dalam hati kalian ada Tuhan Yesus. Nah, saat ini saat yang paling tepat. Mari katakan, Tuhan, aku cinta Engkau, aku sayang sama Tuhan. Ya, mari adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan hanya ucapan bibir, tapi dari dalam hati meluap, menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu ya Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan kepada Tuhan Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Engkau dengar Tuhan, setiap kami memuji Engkau, kami memuja nama Yesus. Sebab Tuhanlah Tuhan dan Raja kami. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Engkau dengar Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan kepada Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Benar Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Dia. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Segala pujian dan sembah bagi nama Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Yes, Tuhan. Hanya satu Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Yes. Engkau mati buat kami, itu cukup buat kami Tuhan. Yes, Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berikan hati kami kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan selama-lamanya Tuhan. Ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau, dikuduskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah pujian penyembahan kami. Ini yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas pujian kami dan kami sudah merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Wah, aku senang sekali. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk teman-temanku. Karena hari ini Kak Sari berulang tahun. Wah, hari ini Kak Sari undang sahabat-sahabat Kak Sari. Ada 3 orang. Yang pertama namanya Kak Marcelin. Kenapa Kak Sari undang Kak Marcelin? Karena dia itu baik banget. Dia kalau punya makanan, dia suka bagi ke Kak Sari. Lalu yang kedua, Kak Sari undang Kak Grace. Karena Kak Grace itu baik, anaknya juga cantik. Terus kalau Kak Sari punya masalah, Kak Grace suka dengerin curhatan Kak Sari. Jadi Kak Sari juga undang. Sudah 2 ya. Satu lagi. Aku undang gak ya? Namanya itu Kak Melisa. Dia sih emang sahabat aku, tapi dia itu ngeselin. Masa dia itu suka ngomong katanya aku itu gendut katanya. Ya bener sih memang Kak Sari ini gemuk. Tapi kan gak perlu diomong juga, kan Kak Sari jadi malu. Gimana ya enaknya ya? Diundang apa enggak? Kalau menurut adik-adik enaknya di pesta ulang tahun Kak Sari ini, Kak Sari undang Kak Melisa apa enggak ya? Oh, ada yang bilang katanya enggak usah Kak Sari, kan dia jahat sama Kak Sari. Tapi adik-adik yang lain bilang katanya undang aja Kak. Gimana ya? Oh iya, tadi pagi Kak Sari baca firman Tuhan. Kisahnya menarik sekali. Yaitu di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat 23. Kalian mau dengar kisah yang tadi Kak Sari baca? Yuk sama-sama kita mau dengerin ya, kita mau lihat kisahnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu.
Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Wah, Elisa berkata kepada Raja Israel supaya Raja Israel menyiapkan hidangan, makanan, dan minuman untuk tentara Aram. Kok malah disiapin makanan ya? Padahal tentara Aram itu bermaksud untuk menangkap Elisa. Dan mungkin dia pasti akan membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan Elisa? Elisa malah menyiapkan makanan untuk tentara Aram. Setelah disiapkan makanan, Elisa berkata kepada Raja Israel untuk mempersilahkan mereka pulang. Wah, keren sekali yang dilakukan Elisa. Kak Sari jadi ingat kisah tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia melakukan banyak hal yang baik. Ketika dia lihat orang yang sakit, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan Tuhan sembuhkan orang yang sakit itu. Ketika Tuhan melihat di sana ada banyak orang yang belum makan. Kata firman Tuhan ada 5.000 orang laki-laki. Tapi Tuhan timbul belas kasihan. Tuhan bilang dan Tuhan adakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan dijadikan untuk 5.000 orang dan semua orang makan. Wah, keren. Tuhan Yesus traktir 5.000 orang. Keren banget. Tapi kita bisa lihat kisah akhir dari Tuhan Yesus. Yang ada Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus ditendang, Tuhan Yesus dipukuli, bahkan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi yang ajaib, ketika Tuhan Yesus ada di salib, apa yang Tuhan Yesus katakan? Di Lukas dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Kalau dia mau hukum orang-orang yang tadi memperlakukan Tuhan Yesus tidak baik, harusnya Tuhan Yesus bisa. Tapi karena belas kasihan dan kebaikannya, dia mau mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa semua orang, bukan hanya kita. Bukan hanya mereka yang baik hatinya,
tetapi semua orang, bahkan orang yang menendang dia, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Bahkan untuk mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus pun mati buat mereka untuk menyelamatkan. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya. Tuhan membalas kejahatan semua orang. Elisa pun juga begitu, membalas kejahatan semua orang dengan kebaikan. Adik-adik di rumah sekarang ikut berdiri sama-sama dengan Kak Sari ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita mau katakan, aku mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba sekali lagi. Wah, kalian semua di rumah sudah bersiap ya? Oke. Aku mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Silakan duduk lagi deh. Kayaknya susah ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Harusnya Kak, kalau kita dipukul sama teman, pukul balik lah. Tapi firman Tuhan berkata, kita mau baca ayatnya. Coba dibuka Alkitabnya. Di Matius 5 ayat 44. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, aku ini adalah Yesus yang dimaksudkan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, mengasihi musuh, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini satu perintah Tuhan yang luar biasa. Susah ya kayaknya kita lakukan. Nah, tapi walaupun susah, apa yang diperintahkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Apa yang harus kita lakukan ya? Minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku ya. Aku sih hari ini ulang tahun. Aku sudah undang 2 sahabatku. Tapi ada satu sahabatku namanya Melisa. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Tolong aku ya. Aku mau mengundang Melisa. Beri aku pertolongan, beri aku kekuatan. Ketika Kak Sari berdoa seperti itu, Tuhan memberi Kak Sari keberanian untuk mengundang Melisa. Walaupun dia jahat sama Kak Sari. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah ngalamin hal yang sama kayak Kak Sari? Punya teman, menurut kita itu teman baik kita, bahkan sahabat kita. Tapi malah dia ngomongin kita di belakang kita. Kesel banget ya. Tapi firman Tuhan bilang hari ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Kak, aku kadang-kadang juga kesel sama mama. Aku sayangnya sama papa. Soalnya kalau papa, semua yang aku minta pasti diturutin sama papa. Kalau mama cuma janji-janjiin doang, Kak. Jangan lupa ya. Tetap harus mengasihi mama. Mungkin karena mama belum punya uang untuk belikan kamu sesuatu yang kamu ingin. Ya, tetap mengasihi mama. Karena mama juga sayang sama kalian. Oh iya ya. Nah, sepertinya susah untuk kita lakukan mengasihi orang yang jahat sama kita. Tapi Kak Sari yakin adik-adik di rumah mau taat kepada firman Tuhan, yaitu mengasihi musuh kita dan berdoa buat mereka. Siapa adik-adik di rumah yang mau melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi musuh kita? Boleh angkat tangannya? Wah, kalian hebat. Ini challenge yang sangat susah sebenarnya. Tapi karena kita tahu ada Roh Kudus yang tolong kita, maka adik-adik angkat tangan ya. Adik-adik yang sudah angkat tangan, yuk berdoa bareng sama Kak Sari. Tutup matanya, angkat tangannya. Ikutin doa Kak Sari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar aku membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku mau Tuhan melakukan hal yang baik.
Roh Kudus, tolong aku supaya aku mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, sudah waktunya. Aku harus siapin tempat ini buat teman-temanku yang mau datang. Dia sudah datang. Hai, ayo masuk. Halo Kak Sari. Happy birthday Kak Sari. Thank you. Aduh, terima kasih hadiahnya. Aku senang banget. Silakan. Halo Kak Sari. Dia sudah datang. Thank you. Aku senang banget dapat hadiah. Silakan Kak Grace. Wah, aku seneng banget loh kalian bisa datang di pesta ulang tahunku. Tapi Kak, teman kita yang satu lagi kemana? Kak Melisa. Kak Melisa. Oh, dia udah datang ternyata. Oke, thank you. Makasih ya. Kamu juga datang. Wah, kalau gitu aku udah siapin semuanya. Langsung aja kita makan yuk. Yuk. Ayo. Tapi kita foto dulu. Nah, aku udah siapin ini buat kamu, dan buat aku. Kan kita sahabat. Kita foto dulu. Siap, 1, 2. Gaya yang lain, 1, 2. Satu kali lagi, 1, 2. Oke. Shalom adik-adik bersama Kak Marcelin sekarang. Yuk adik-adik, saatnya kita super ayat. Super ayat kita hari ini adalah Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu untuk kelas yang besar ya adik-adik. Sedangkan untuk kelas kanak-kanak di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas. Kreativitas kita hari ini kita akan membuat kalung kasih. Kalung kasih bahannya adalah ada kertas keras. Adik-adik bisa menggunakan kertas keras, atau adik-adik tidak menggunakan kertas keras, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS. Bisa juga menggunakan kertas warna. Lalu ada spidol, pensil warna, ada lem, ada pita, dan ada gunting. Untuk adik-adik, gunakan gunting hati-hati ya, karena gunting ini benda yang sangat tajam. Kalau yang untuk adik-adik yang masih kecil, adik bisa minta bantuan orang tua ataupun orang yang dewasa di rumahmu ya. Caranya sangat gampang. Yang pertama, adik-adik buatlah hati, bentuk hati. Sesudah adik-adik sudah membentuk hati, adik-adik gunting hatinya lalu menjadi seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Setelah adik-adik sudah mengguntingnya, adik-adik jangan lupa mengisikan hati tersebut dengan kata-kata. Kata-katanya apa Kak? Kata-katanya Kakak tunjukin ya. Kata-katanya itu ada kasih itu. Kasih itu apa? Kasih itu mengasihi, menerima, mengampuni, mendoa, sabar, lemah lembut, dan mengalah. Itu kata-katanya ya yang adik-adik yang perlu adik-adik isi. Sesudah adik-adik isi, lalu adik-adik bisa menempelkannya seperti ini. Membuat lingkaran. Setelah adik-adik sudah menyusunnya seperti ini, adik-adik tinggal masangkan pita ke belakangnya. Pasangkan pita ke belakangnya, lalu jadi deh seperti ini. Kalung kasih. Tinggal adik-adik pakai, lalu adik-adik foto, kirim ke kakak sekolah minggu adik-adik ya. Oke? Yuk adik-adik, saatnya kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas ibadah sekolah minggu yang sudah kami ikuti. Kami percaya ada kasih dan berkat dari Tuhan untuk kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Wah, adik-adik semua hebat. Mengikuti ibadah sampai selesai. Waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.